Haleluya, sembah sembah bagimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, atas semua karunia yang kau berikan kepada kami. Perkenalkan kami di hadiratmu, berjalan bersamamu di hadiratmu. Bahwa kami apa terjadi lagi menyebut baik kehidupan darimu. Hanya Engkau pelindung kami, hanya Engkau Tuhan harapan kami, hanya padamu kami berserah, hanya padamu kami menyembah. Puji namamu, Maha Kudus Bapa. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Terima kasih ya Bapak, untuk malam ini kami dapat berkumpul bersama dalam Zoom Pemaka Kawang Hongkong ini. Kami percaya Engkau ada di sini melalui kami semua. Dan kami percaya Bapak, bahwa janjimu, firman-Mu bahwa siapapun yang berusaha untuk mencarimu, maka kami akan menemukan. Siapa yang meminta, kami akan mendapatkan. Kami percaya kepada janji-janji-Mu ya Bapa. Kami juga percaya kepada akan bahwa Roh Kudus akan menyertai kami dalam setiap langkah-langkah kami. Kami akan belajar untuk lebih mengenal Engkau ya Bapa melewati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kau malam ini. Kami percaya Engkau akan mengenal beri kami lebih baik untuk mengenal Engkau lebih lebih dan lebih untuk kami gerakkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Kong Jensen, pastikan tempat Oke, saya persilakan. oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing di sini. Eh, Mungkin ada yang Recording in belum kenal saya progress. ya. Nama saya Jason, saya tinggal di Taichung ya, di Taiwan terutama ya, di Taichung. Saya melayani di satu gereja, melayani satu gereja dan hmm, kalau memang Tuhan berkehendak mungkin kita akan membuat satu persekutuan suara kebenaran nanti di Taiwan ya. Kita juga sedang berdoa untuk hal itu. Eh, dan saya sudah mengikut daripada SK. Oke, sorry, kedengaran suaranya? Kedengeran, kedengeran Pak Jason. Kedengaran ya? Sudah oke Ya, ini, sudah oke. oke. Coba saya jepit ya, bentar ya. Karena agak jauh mungkin speaker.
Oke. Nah, saya sudah belajar ya dari Pak Eras juga eh, selama hampir udah mau 7 tahun ya, di mana juga saya bertemu dengan SK ini, suara kebenaran ini waktu saya lagi di titik terendah dalam kehidupan kerohanian saya. eh, Bisa dibilang udah sangat terendah sekali ya. Mungkin kalau diteruskan saya bisa dibilang em, murtad gitu ya. Mungkin juga bisa ke arah sana. Cuma Tuhan masih berbelas kasihan, akhirnya tidak sengaja saya buka-buka HP mau dengar khotbah. Dulu kan saya jatuh di dalam ekonomi ya, finansial. Saya mencari khotbah yang bisa membangun gitu. Saya menemukan waktu itu kalau nggak salah tentang bagaimana apa judulnya saya lupa, mempunyai eh, apa judulnya saya lupa. Tentu tentang ekonomi, tapi yang dibahas ternyata bukan. Saya juga kaget. Yang dibahas itu kok berbeda dengan apa yang judulnya itu ya. Dan ini agak aneh, agak agak aneh gitu loh. Tapi dari situ saya ikutin terus. Akhirnya saya mengerti gitu ya. Saya mengerti, saya belajar, mulai dari nol gitu ya. Seperti teman-teman semua gitu ya, mulai dari nol. Saya belajar ulang. Ah, Akhirnya ya Tuhan bisa percayakan lagi kepada pada pelayanan di mana saya bisa memberkati di gereja lokal di mana saya berada. Cuma ada satu hal juga ya saya membuat saya sedih. Ternyata pengajaran yang benar ini dari Pak Eras langsung ya dari suara kebenaran. Ternyata memang nggak gampang diterima ya oleh sebuah gereja atau denominasi ya. Itu nggak gampang memang. Karena pengajaran kita bisa dibilang kan, yang kita tahu bisa dibilang seperti orang yang nekat ya, orang ekstrim gitu ya. Biasa kalau kita dekat-dekat orang-orang yang nekat kan, kalau kita nggak Hilang suaranya. Suaranya hilang kok. Suaranya ngikut hilang. nekat, sepertinya aneh gitu loh ya. Seorang yang aneh. Cuma, oke, halo, sebentar ya. Ya, udah sekarang. Ini internetnya ada agak-agak apa? Hmm, bentar ya. Oke. Oke, jelas ya? Oke ya. Jelas, Pak. Oke, hari ini Ya. saya mau sharing tentang saya bagi PPT-nya aja dulu ya, PowerPoint-nya saya sharekan. Oke, seperti gambar yang ini ya, adalah satu harapan yang tidak pernah padam. Nanti akan kita bahas ya tentang gambar ini juga. Nah, kalau kita berbicara tentang harapan gitu ya, apa sih yang ada di benak kita? Harapan itu ya. Setiap kita pasti punya harapan ya. Kita yang menjadi orang tua berharap anak kita baik-baik gitu ya. Bisa tumbuh sehat, mempunyai pendidikan yang baik dan sebagainya. Juga keluarga kita juga bisa melewati hari-hari dengan baik gitu ya. Nah, semua kita pasti punya harapan. Nah, sebelum sebelum kita mengenal SK ini, harapan kita kan biasa ya kita masih ke gereja, betul ya. Kita masih ke gereja, mungkin kita ada yang melayani jadi aktivis dalam gereja, tapi kita tidak bulat, bisa dibilang tidak bulat, tidak bold untuk mengarahkan hati kita ke langit baru, bumi baru, ya. Nah, kalau kita bicara tentang hal harapan ini ya,
arti daripada harapan ini bisa dibilang seperti sebuah kekuatan gitu ya, untuk percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Kalau saya cek arti daripada harapan itu ya, kekuatan untuk percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, atau ada awal yang baru, ada kesempatan kedua, atau terjadi sebuah keajaiban, ya. Dan juga ada artinya menginginkan suatu terjadi dan berpikir bahwa itu mungkin terjadi. Nah, kita bisa melihat harapan itu ya. Misalnya ada contoh di sebuah desa yang kecil gitu ya, ada seorang ibu yang tua, dia setiap hari menunggu kepulangan anaknya dari kota gitu. Nah, pergi kota untuk bekerja. Dia juga jarang pulang karena memang pekerjaannya sibuk ya. Tapi ibu ini sangat merindukan anaknya. Dia tidak pernah putus asa. Ya, jadi dia setiap hari dia siapkan makanan kesukaan anaknya, dia sapu halaman, dia rapikan rumah, dan dia mempunyai satu harapan bahwa satu hari itu anaknya akan pulang. Dan tetangganya udah mulai menyindir dia. Dia katakan, "Bu, kenapa kamu lakukan itu semua? Kamu kan nggak tahu kapan anak kamu pulang." Tapi ibu ini, dia tersenyum, dia jawab ya, "Saya percaya bahwa anak saya pasti akan pulang. Saya menunggunya, ya. Saya menunggunya. Dan harapan saya juga tidak akan pernah padam bahwa anak saya akan pulang." Terus kita melihat minggu berlalu, ya. Terus pada satu malam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di depan pintu. Ternyata anaknya pulang. Dia membawa kabar baik tentang pekerjaannya. Nah, ibu ini sangat bersuka cita. Dia katakan kepada tetangganya karena sukacita, "Lihat nih, penantian saya tidak sia-sia. Saya tahu dia akan pulang." Gitu ya. Dari cerita dari sebuah ibu. Nah, kita bisa melihat tentang harapan ini ya. Harapan dari kita ini berbeda-beda. Kita dari latar belakang yang berbeda, pekerjaan kita berbeda gitu ya. Keluarga kita berbeda, bahkan eh, mengucap syukur ada Zoom, walaupun jauh ya, kita di mana-mana kita bisa dipersatukan di tempat ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat ya, harapan orang itu berbeda-beda ya. Kalau kita bisa melihat harapan misalnya orang-orang yang bekerja misalnya jadi ojek online, ya, dia bekerja sebagai kasir, dia bekerja sebagai pemilik restoran dan sebagainya. Nah, mereka itu pasti mempunyai harapan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, terutama juga bagi yang sedang menghadapi satu masalah gitu ya. Dia mempunyai harapan agar masalahnya bisa cepat selesai ya. Kita pun seperti itu kan. Kalau kita lagi ditumbuk dengan satu masalah, kita berharap, aduh cepet deh masalah ini selesai ya. Kita berharap tuh ya. Terus kalau misalnya anak anak muda sering juga di gereja ada anak muda, mereka berkata, "Ah, belum punya pacar lah, belum punya pasangan gitu ya." Mereka juga berharap, wah, mendapatkan pacar, mungkin ada yang belum punya rumah, punya mobil, dan mereka mempunyai satu harapan, ya. Nah, tapi kalau kita melihat harapan itu kan ternyata bisa memang berubah-berubah sesuai dengan keadaan kita, ya, sesuai dengan keadaan orang tersebut, dan tentu dengan tingkat sosial daripada orang tersebut, ya. Nah, tapi kita nggak bisa menolak daripada realitas ya, bahwa banyak orang menaruh harapan pada hal-hal yang duniawi, bahkan sebagai orang Kristen pun. Bahkan saya pun seperti itu dulu. Ya, saya tidak pernah melihat bahwa ternyata ada tiga hal yang nggak bisa dihindarkan daripada manusia. Yaitu apa? Sakit penyakit. Ya, kita sakit. Terus kita menjadi tua. Ya kan? Kita menjadi tua dan akhirnya kita meninggal. Itu ternyata nggak bisa dihindarkan. Ya, itu nggak bisa dihindarkan. Dan harapan orang hanya tertumbuk kepada hal-hal yang ada di dunia ini, dan melupakan hal yang paling krusial menurut saya, itu kekekalan, ya. Kalau kita melihat daripada ayat ini nanti di Mazmur 130, ya, saya bacakan ya. Mazmur 130 ini tentang suaramu, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat
kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan engkau, menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Nah, dari sini kita bisa melihat pemazmur ini adalah Mazmur Syara ya. Di Mazmur 130 ini kumpulan daripada Mazmur-Mazmur, terutama di 120 sampai 134 ini biasa dinyanyikan oleh orang Israel waktu mereka melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem. Waktu itu mereka menghadiri satu festival besar Yahudi ya, seperti Paskah, Pentakosta, dan Hari Raya Pondok Daun. Nah, hari di Mazmur 130 ini itu dimulai dengan seruan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu Tuhan. Jadi ini melukiskan pemazmur ini mengungkapkan satu tangisan hati ya, tangisan hati yang berada di dalam penderitaan yang dalam dan keputusasaan. Namun juga dipenuhi dengan harapan dan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Dari sini kita bisa melihat harapan kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kita tiap hari kan bertumbuk dengan banyak masalah ya dalam kehidupan kita ya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak yang sudah mempunyai anak ya. Kita bertumbuk dengan banyak masalah dalam hal ini. Dan saya belajar berdasarkan daripada ayat serat Mazmur 130 dan ada lagunya Pak Eras ya, dari jurang yang dalam ku berseru kepadamu. Itu sangat luar biasa sekali ya. Lagu itu saya ingat diberikan waktu Pak Eras sedang mengalami satu masalah yang berat gitu. Saya nggak tahu masalah apa, tapi setahu saya masalah yang sangat berat. Dan itu pun waktu lagu itu keluar pun saya juga sedang menghadapi masalah gitu ya dalam kehidupan saya. Dan itu lagu itu benar-benar luar biasa ya. Lagu itu benar-benar luar biasa mengubahkan kehidupan. Nanti bisa kita nyanyikan bersama ya. Saya ada save daripada videonya juga. Nanti kita bisa nyanyikan bersama. Kita belajar dulu gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada satu penantian di Mazmur 130 ini. Ada yang pertama itu saya mau sharing adalah ada satu penantian yang lebih daripada sekedar kita menunggu ya. Jadi di sini kita bisa melihat penantian yang digambarkan dalam ayat ini bukan cuma kita menunggu secara pasif ya, tetapi ada menungguan aktif yang penuh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kalau tadi kita melihat itu kan dikatakan aku menantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya, kata menanti-nantikan itu kalau dalam bahasa Ibrani kan tuh kava ya. Itu bisa diartikan sebagai satu perpanjangan tali ya. Satu perpanjangan tali. Misalnya nih tali gitu ya. Satu titik dan satu titik lainnya. Ini satu metafora loh ya yang diajarkan di mana Tuhan itu adalah misalnya di titik ini ya. Dan hati manusia ada di titik ini. Ya, hati manusia ada di titik ini. Tuhan ada di titik ini, hati manusia ada di titik ini. Dan tali ini adalah hasrat jiwa, ya. Hasrat jiwa. Jadi penantian yang bukan cuma sekedar menunggu, tetapi di mana kita sedang banyak masalah, ya, menemui titik terendah dalam kehidupan kita. Ini kita harus bisa membuat hati kita untuk mengejar Tuhan, ya. Membuat seperti tali ini kita tarik kepada hatinya Tuhan untuk menemui Tuhan ya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan ya, walaupun kita sedang diterpa masalah ya, kita sedang dalam titik terendah, banyak hal kita mungkin lagi bisa bahasa sekarang dibilang burn out ya, capek, banyak masalah ya, terus sepertinya tidak
berapi-api lagi untuk ikut doa pagi, untuk menyembah Tuhan gitu ya. Apalagi kerjaan mungkin lagi banyak ya. Itu Oh, bisa sampai membuat kita tidak juga ada api. Makanya di sini katakan jiwaku menanti-nantikan. Itu bukan cuma duduk diam ya, tapi kita menarik tali itu untuk bisa mencapai kepada Tuhan ya. Itu yang harus kita kejar. Seperti Yesaya 40 ayat 31 katakan, tapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Menanti itu bukan cuma menunggu, ya, lebih daripada sekedar menunggu, ya. Jadi ada satu perbuatan aktif di situ. Bukan cuma kita duduk diam, tapi kita mengejar, ya. Jangan sampai kita dinak bobokan, ya, oleh keadaan, oleh angin-angin sepoi, oleh angin masalah dan sebagainya yang akan membuat kita mungkin bisa jatuh, ya. Ini ada satu, kalau kita bisa melihat ini ya, satu ilustrasi. Ini adalah teman-teman tahu ya. Ini misalnya seorang penjaga mercusuar dia di pulau kecil. Setiap malam tugas dia adalah menjaga lampu. Mercusuar itu tetap menyala. Dia memandu kapal-kapal gitu ya untuk melintasi perairan yang mungkin berbahaya karena malam nggak bisa kelihatan ya. Terus malam demi malam dia terus berjaga, dia pastikan api di mercusuar itu tetap hidup, terutama saat badai datang gitu ya. Nah, satu malam terjadilah badai yang sangat hebat. Nah, angin tuh bertiup sangat kencang, hujan itu turun dengan deras, ya terus ada gelombang ombak yang tinggi. Nah, dalam satu kondisi itu penjaga mercusuar ini dia merasa takut, ya, dan dia juga merasa lelah pastinya. Namun dia tetap melakukan tugasnya dia dengan tekun. Dia periksa lampu, dia isi bahan bakar gitu ya. Dia memastikan mercusuar itu tetap memancarkan cahaya. Nah, penjaga mercusuar ini tahu bahwa kapal-kapal di laut itu bergantung kepadanya. Dia tidak hanya menunggu fajar tiba sambil berdiri. Dia bekerja giat. Dia sadar tugasnya ini sangat penting. Nah, dia tahu walaupun meskipun malam gelap gitu ya, badai mengamuk, fajar pasti akan datang. Tugasnya apa? Dia pastikan cahaya itu tetap ada, ya. Cahaya itu tetap ada hingga saat itu tiba sampai fajar gitu ya. Nah, dari cerita ini kita gambarkan kita sebagai orang percaya itu dipanggil untuk menanti dengan satu sikap yang aku aktif, minta apa bukan diam, namanya dia ya. Kita akhirnya diam di dalam bukan kesedihan, diam di dalam iya titik masih terendah ada banyak kita, nyamuk aku ya. ambil 4 Menanti Tuhan itu bukan aku berarti udah kita duduk bilang diam suster tanpa melakukan apa-apa, gitu loh, sama kok ya. punya putih Seperti penjaga mercusuar ini yang tetap dia bekerja dengan setia meskipun badai melanda. Kita juga harus ya terus berdoa, ya ikut doa pagi, kita membaca firman, renungkan firman, ya, dan percaya Tuhan itu sedang bekerja dalam kehidupan kita, ya. Jadi jangan jangan sampai kita kasih kesempatan kepada kuasa kegelapan karena masalah itu emang di sisi positif itu pasti akan kalau kita terima dengan suka, ya, kalau terima dengan lapang dada, karakter kita ini akan dibentuk. Tapi ada sisi negatifnya, di mana kuasa gelap itu akan melemparkan panah-panah api. Akhirnya kita ragu Tuhan, ya, ragu, ya. Kita tidak mempunyai harapan. Harapan kita mulai pudar. Seperti lagu daripada Pak Eras yang kadang-kadang kau tak nyata, gitu kan? Itu pun dialami. Sepertinya Tuhan membisu. Tapi kita jangan membuka hati kita untuk kuasa kegelapan waktu dia melemparkan panah-panah api itu, panah-panah api keraguan. Itu akan merontokkan semangat kita. Itu akan merontokkan api kita untuk bisa mencari Tuhan. Ya. Jadi yang pertama itu kita menanti, tapi bukan pasif, tapi aktif. Seperti tali yang panjang itu kita tarik, terus kita tarik. Walaupun kita masih banyak masalah, kita masih titik terendah, harapan kita ada, kita tarik dan kita akan bisa menemukan Tuhan. Itu yang penting ya. Yang kedua itu adalah harapan yang tidak pernah padam. Ya. Nah,
Kalau kita lihat ya, penjaga malam itu yang bekerja, yang ayat 6 mengamati, dia kan bekerja, kalau kita lihat zaman dahulu itu, mereka kan bekerja malam-malam pekat, karena tidak ada lampu waktu itu kan. Dan sewaktu-waktu musuh bisa menyerang, karena nggak kelihatan dari jauh, semuanya gelap. Mereka cuma ada obor api, dan itu pun cuma sekitar doang, nggak bisa zaman dulu itu. Ya, jadi penjaga malam waktu bekerja dia mengamati, ya dia menjaga keamanan juga, ya dia mengamati apakah ada bahaya, dan mereka menantikan fajar dengan penuh semangat karena fajar menandakan akhir daripada tugas yang berat dan berbahaya, ya, dan juga satu permulaan daripada hari yang baru. Nah, ini menunjukkan bagaimana harapan kepada Tuhan itu tidak pernah padam, ya. Bahkan di dalam satu kegelapan dan tantangan yang tampaknya tidak berujung, ya. Di dalam kegelapan dan tantangan yang tampaknya tidak berujung. Nah, penjaga malam ini dia memiliki kepastian bahwa fajar itu pasti akan datang. Demikian juga orang percaya kita semua ya. Kita yang diberkati pada malam hari ini harus bisa memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa pertolongannya pasti tepat pada waktunya. Kita bisa melihat di Roma 8 ayat 24 sampai 25 ini katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan, katakan kan. Harapan kita katakan, aku mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku mau rindu akan kerajaanmu. Nggak bisa dilihat, kan? Sebab bagaimana orang masih bisa mengharapkan apa dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Dengan tekun. Nah, apa yang kita nantikan saat ini? Ya, masalah pasti ada. Sakit penyakit pasti. Menjadi tua pasti, ya. Meninggal tunggu tanggal mainnya, ya. Tunggu tanggal mainnya. Pasti akan menemuinya semua. Tapi harapan kita nggak boleh padam. Baik masalah yang datang, baik titik terendah kita, ya, baik apapun juga. Mungkin kita sedang tidak berapi-api mengikut Tuhan pada malam hari ini. Api yang dulu awal-awal kita mengikut suara kebenaran mulai tergerus dengan keadaan, dengan masalah kita, dengan kesibukan kita, ya, dengan mungkin kita mulai mencintai hal-hal yang lain daripada Tuhan, ya, mencintai hal-hal yang lain daripada Tuhan. Itu sebagai alarm bagi kita, ya. Dan sebagai orang percaya kita mempunyai satu pengharapan. Pengharapan yang dilihat bukanlah satu pengharapan lagi, ya, tapi kita bisa menantikannya dengan tekun. Kita bisa melihat ada satu cerita di sini ya. Ini adalah seorang bernama Richard Wurmbrand ya, dari Rumania. Dia terkenal karena imannya yang teguh. Waktu itu Rumania kan menjadi komunis ya. Pada tahun 1948 Rumania menjadi komunis, dan Richard ini ditangkap karena dia berani berkhotbah tentang Yesus Kristus dan dia menentang ideologi ateis pemerintah kan. Ia ditahan tanpa pengadilan, terus dia dijebloskan ke penjara bawah tanah yang gelap. Dia terisolir selama 14 tahun. Nah, selama dia menjadi tahanan, Richard ini seringkali dia mengalami kesakitan luar biasa ya, karena dia disiksa, dia dipukul, dicambuk, disetrum, ya. Dia juga dibiarkan sendiri selama bertahun-tahun dan tidak bisa melihat cahaya matahari. Jadi dia dipaksa untuk hidup di dalam kegelapan. Kita bisa bayangkan ya. Tapi di tengah penderitaan yang dahsyat itu, Richard ternyata nggak pernah hilang keharapan. Dia menemukan satu kekuatan di mana tuh? Dalam hubungannya dengan Tuhan. Ya, dalam hubungannya dengan Tuhan, dia menemukan satu kekuatan. Dalam kondisi yang mungkin bisa dikatakan nggak ada harapan ya. Richard tetap berdoa hari demi hari, minggu, bulan, tahun. Dia tetap menyembah,
Dia tidak pernah ragu, dia bahkan menciptakan lagu-lagu pujian di dalam hatinya gitu ya. Ia percaya bahwa meskipun tubuhnya disiksa gitu ya, dia dibebaskan gitu ya. Dia menulis buku. Bukunya ceritanya adalah disiksa karena Kristus. Nah, Richard ini dia ceritakan bahwa pada saat tergelap, dia seringkali merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang sangat nyata, dengan sangat nyata sekali ya. Suatu ketika meskipun tubuhnya tuh udah luka parah gitu ya, dia sangat lemah. Richard ini merasa sangat kuat di dalam Tuhan dan bahkan dia mampu mendoakan dan ia berharap satu hari Tuhan akan memerdekakannya gitu ya. 64 setelah 14 tahun ternyata ya teman-teman, 14 tahun dia menderita di penjara itu, dia dibebaskan melalui satu upaya Suaranya putus lagi kok. internasional dilakukan oleh organisasi Kristen. Dia dibebaskan dengan uang tebusan. Nah, setelah bebas, Richard keluar meskipun udah menerima siksaan yang luar biasa. Ya, halo, dengar, dengar, Iya, dengar Oke, kok, jelas. dengar. halo, ada dengar ya? Iya. Oke, oke. Ya, jadi setelah Richard ini meninggalkan Rumania, dia pindah barat, ya dia pindah ke negara barat yang lain ya. Meskipun dia sudah menerima siksaan ya, dia tidak pernah memberitakan firman, tidak pernah berhenti memberitakan firman ya. Dia mendirikan organisasi yaitu bernama Suara Para Martir gitu ya. Jadi dia disakasikan untuk bantu para orang-orang Kristen yang dianiaya di seluruh dunia. Nah, Richard ini luar biasa, walaupun dia menderita penderitaan berat, tetapi dia mempunyai terus satu harapan ya. Jadi cerita daripada Richard ini menjadi contoh nyata gitu ya dalam satu harapan kita pada Tuhan. Harapan dia juga Richard yang tidak pernah padam, bahkan di tengah penderitaan yang tampaknya itu nggak pernah berujung ya, dan bisa berharap mati, ternyata nggak mati-mati ya, disiksa. Gak ada suara. Yakin. Halo, Halo, suaranya kok. Halo. waduh, Mungkin signalnya. sudah ada. Iya. Ya, sudah kok. Sudah ya. Ya. Oke, oke. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat di seperti Mazmur 130 ayat 6 gitu ya. Mazmur katakan dia menantikan Tuhan lebih daripada penjaga menantikan pagi. Nah, Richard ini dia menantikan Tuhan dengan satu harapan, bahkan di tengah kegelapan penjara. Dia percaya bahwa fajar dari kelepasan Tuhan itu pasti akan datang. Dan harapan itu memberinya kekuatan untuk bertahan dan menjadi saksi juga gitu ya, bagi yang kuat sekali bagi Kristus. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan banyak hal-hal ya. Kita belajar dari SK juga gitu ya. Selama kita hidup ini kita akan menemui dengan banyak masalah dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi satu hal, jangan kita kehilangan harapan ya, seperti penjaga yang menantikan pagi. Kita harus tarik tali itu kepada Tuhan. Jangan kita pasif, tapi kita aktif untuk mengejar Tuhan. Ya, jadi saya rindu kita semua apa yang kita hadapi saat ini gitu ya. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita nggak bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, masalah yang kita hadapi kita nggak bisa mengerti. Tapi kita bisa menaruh harapan kepadanya. Ya, seperti penjaga yang menantikan penjaga malam yang menantikan fajar pagi. Fajar itu pasti akan timbul.
ya, dia pasti akan timbul. Dan fajar itu juga akan timbul di dalam kehidupan kita nanti. Asal kita jangan lemah imannya, ya. Teruslah berharap kepada Tuhan. Walaupun kita sedang berada di titik terendah seperti saya dulu, saya berusaha, saya mengejar Tuhan. Ya, saya tarik tali itu. Walaupun nggak gampang, walaupun jatuh bangun, tapi Tuhan terus membawa. Dan Tuhan akan melihat hati kita ini seberapa kita mencintai Dia. Ya, terus kita kejar. Walaupun sepertinya kita tidak melihat ada kenaikan ya, progresivitas yang cepat gitu ya. Seperti orang merangkak, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau kita rajin, kita teguh, kita terus menjalankan perangkakan kita itu, kita akan melihat jaraknya, akan melihat perbedaan, bahwa kita akan merangkak akan lebih jauh secara perlahan. Jadi kita terus berjuang, ya, jangan putus di tengah jalan, jangan menyerah, apapun juga keadaan kita terus sama-sama mengejar Tuhan gitu loh. Ya. Ini saya share lagunya ya, kita nyanyi bersama, habis itu kita sharing bersama. Kami berharap padamu Tuhan, sumber pertolongan kami. Karena itu dari jurang yang dalam, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Kami menantikan Engkau Bapa. Kembali katakan, dari jurang yang dalam, ku berseru kepadamu ya Bapa. Dalam berat kesesakanku, ku menaruh harap kepadamu Bapa. Angkatlah aku, pertolongan datang hanya darimu. Kasih setiamu
Oke, lagu yang sangat indah sekali gitu ya. Ini adalah bahasa daripada Bapak rohani kita. Dan ini pun menjadi doa kita, lagu kita juga waktu kita sedang dalam titik terendah, sedang mungkin harapan kita lagi buyar, bias, tidak jelas. Ya, kita masih mungkin berkata, ya harapanku di langit baru, bumi baru. Tapi waktu kita bertemu dengan satu masalah yang berat gitu ya, kita tidak melihat ada ujungnya. Kegelapan semua, ya, tidak ada ujungnya. Tapi kita mau belajar berjalan bersama Tuhan. Dan ingat dengan firman Tuhan ini bahwa fajar pasti akan terbit. Ya, fajar akan terbit dalam kehidupan kita. Jangan kita menyerah dengan keadaan, jangan kita menyerah dengan apapun juga. Kita berjuang terus. Ya, pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Bu Lisa. Oke. Ada yang bertanya, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Kalau enggak, saya mau tanya. Saya dulu yang tanya. Kok sering ya, kadang kalau aku berdoa loh ya, berdoa sendiri aku sama Pak Era tuh ya. Kadang tuh kayak apa kayak kadang tuh kayak ada pikiran kayak gimana ya? Pokoknya gini aja, ini pasti doa ya, ini langsung ada ini hari ntar kamu mau masak ini masak ini masak ini. Apa itu dari setan kok? Tapi Ya, itu kadang kita belajar. kenyataan, Iya, iya. Saya pun mengalami kadang seperti takut itu. saya. Lagi doa juga ada pikiran, aduh itu kabel udah dicabut belum punya anak-anak ya, kabel charger, kabel ini. Nah, kita belajar gitu ya, kita belajar ngomong sama diri kita. Pak Eres kan pernah ngajarin kalau memang ada pikiran itu, kita ngomong sama diri kita sendiri, kamu harus tenang, kamu harus diam, saya lagi menyembah Tuhan. Ya kita harus belajar itu nggak gampang ya. Itu ada seni di dalam berdoa namanya kan, seni dalam berdoa. Bagaimana kita bisa nggak terpikir dengan hal-hal lain. Dan itu saya pun lagi belajar ya. Kadang juga pikiran lagi doa, lagi enak-enak gitu ya. Terus ada aja pikiran, nanti kerjaan yang ini belum selesai, yang itu belum selesai. Nah, kadang saya ngomong sama manusia pada diri saya sendiri gitu ya. Kamu diam aja, saya lagi menyembah Tuhan ya. Kamu diam gitu. Belajar kita sama-sama ya. Kok harus ngomong sama diri kita sendiri gitu ya kok ya? Kan Iya, kadang kalau tuh saya gini saya ya saya, saya belum. kayak sama Kenapa? kayak doa sama Pak Ines tuh kadang pikiran masih ngelantur ya. Tuh kadang tuh apa untuk konsentrasiku kadang tuh anu loh kok apa butuh waktu agak lama dikit gitu baru bisa. Kadang tuh kalau kok Pak Ines kan sampai sampai renang kan 1 jam ya. Kadang tuh Hmm. paling sampai 15 menit baru hilang loh. Ya terus Iya, kayak heeh. oh Ya belajar. Makanya kan Pak Eras ngajarin kita kan, kalau kita menyembah Tuhan, kalau bisa jangan diam. Mulut kita berbicara gitu kan. Mulut kita berbicara, mulut kita menyanyikan mazmur, syair mazmur gitu berbicara. Dengan kita berbicara kan itu lebih membantu. Tidak pikiran kita terkonsentrasi gitu ya. Nah itu perlu belajar benar. Nggak gampang memang berdoa, nggak gampang. Bisa tetap fokus kepada Tuhan gitu ya. Kalau kenapa? ada yang mau sharing, mungkin boleh pengalaman seperti ini. Ya Bagaimana Pak Eras kan pengalaman? pernah, ya Pak Eras kan pernah ngomong juga begitu waktu doa pagi. Jadi kita kalau doa itu harus ke benang jalur merah gitu. Jadi kita itu harus ke jalur merah. Nanti kalau sudah melenceng gitu mikir apa itu harus kembali lagi ke jalur merah. Jangan ke jalur hijau itu. Jadi kita itu pikiran kita itu ke fokus gitu aja. Nanti kalau udah jalur merah lagi kita harus ke jalur merah gitu. Berapa bulan yang lalu kan Pak Eras ngomongnya begitu. Saya juga pernah Ya, ngalami gitu. Iya, kembali ke jalur merah, kembali ke jalur merah. Iya, Iya, saya juga sama Bu Lili belajar. kita. iya, Iya. Sama-sama kita juga masih belajar. Aku juga sering gitu kalau lagi doa pagi gitu. Waduh,
anakku belum beli sarapan ini gimana? Saya kira cuma aku sendiri. Iya, tapi Tapi aku waktu sampai putus itu asa kalau benar. iya, cuma Sampai coba putus asa kayak Bu kok Lili nggak bilang, nyambung loh. iya, benar sih. Iya, coba seperti Bu Lili bilang kita ke jalur merah. Kalau aku tuh ya kadang-kadang pintu jendelaku kan kebetulan menghadap apa langit gitu ya. Jadi aku buka kayak Pak Eras gitu bilang. Nah, waktu aku buka itu ya, waktu menatap langit kayaknya baru bisa masuk penyembahan. Jadi sekarang kalau setiap pagi itu jendelanya aku buka dulu. Jadi lihat langit sekalian menyembah. Wah, itu kayaknya benar-benar cobain deh. Iya, kalau jendela Jendela, kalian pas menghadap langit gitu ya, buka gitu. Kayaknya jendela benar-benar bisa surga. masuk gitu. Iya, kita menatap langit jadi kayaknya langsung tertuju gitu loh ke atas gitu. Itu udah aku cobain berkali-kali. Puji Berhasil. Tuhan. Cobain deh. Coba nanti pagi saya tak ke lantai atas langsung langsung mengangkat Iya, tangan ke langit. sampai aku Iya, bilang biarin deh tetangga dengerin suaraku lagi nyanyi. puji Tuhan. Saya juga mau share ini 1 bulan ini saya kan kerja. Kalau mau ikut Zoom itu muter-muter terus. Aduh, saya sampai kalau malam itu gimana doa pagi juga muter-muter. Saya doa terus. Aduh Tuhan ini gimana ya? Akhirnya Tuhan ngomong sama saya gini. Nah, kamu jangan jangan mengandalkan di HP aja. Kalau doa pagi ngikutin Pak Era, ya pokoknya ngikutin itu aja. Kamu harus bertemu langsung dengan saya. Tuhan ngomong gitu. Oh, maksudnya apa ya ini Tuhan ngomong itu? Jadi harus bertemu langsung. Jadi saya harus langsung berdoa sendiri sama Tuhan gitu fokus. Oh, saya jauh udah. Jadi kalau tengah malam jam 1 kayak jam 2 gitu, saya berdoa sendiri aja langsung fokus sama Tuhan. Berhadapan sendiri sama Tuhan gitu. Oh ini tuh Tuhan yang maksudnya begini. Terus tapi Tuhan Tuhan ngomong lagi sama saya. Kamu ingat-ingat doa kamu beberapa bulan yang lalu. Kamu kan pernah minta sama saya kerjaan ini kalau bisa hari Sabtu sama Minggu libur. Saya baru ingat. Oh iya ya, waktu itu saya dengan suami saya juga pernah punya rencana gini. Aku nanti kalau kerja, kalau bisa hari Sabtu Minggu minta libur. Saya baru ingat gitu. Wah, kali gitu saya harus harus nego sama sama bos ini. Tuhan ngomong sama saya, kamu ingat enggak beberapa bulan yang lalu, beberapa waktu yang lalu kamu pernah doa minta kerjaan yang Sabtu sama Minggu. Coba kamu bilang sama bos kamu. Setelah saya ngomong, kerjaan ini boleh enggak Sabtu sama Minggu saya libur? Oh oke oke bisa bisa. Coba nanti saya bicarakan sama suami saya. Akhirnya boleh. Aduh puji Tuhan sampai saya langsung nelpon suami saya. Doa kita berapa waktu lalu waktu berbulan-bulan lalu dijawab sama Tuhan. Terus suami saya nanya doa apa? Terus saya ingatkan, kita kan pernah rundingan. Kalau saya kerja itu kalau bisa Sabtu sama Minggu libur. Iya, terus dijawab sama Tuhan. Maksudku sekarang mulai bulan 9 saya boleh libur Sabtu sama Minggu. Suami saya juga, sore-sore, sore-sore. Aduh, suka-suka. Bener ini bener-bener Tuhan Tuhan ini doa kita doa saya dijawab. Nah, suami saya juga senang gitu. Iya, ini akhirnya saya ndak bersungut-sungut setiap setiap ada mau masuk Zoom itu kan saya tuh aduh kesel banget aduh nggak mau kerja akhirnya Tuhan ngomong coba deh kamu sekali-sekali langsung dengan sama saya akhirnya setiap malam jam 1 kayak jam 2 kayak saya berdoa aja sendiri sama Tuhan karena saya nggak bisa ngikuti Pak Era jam 6 sampai jam 7 itu kalau Pak Michael Mirami saya bisa tapi jam 6 itu saya udah harus bangun jadi pasien saya tuh mulai jam 6 sampai jam 9 tuh saya sibuk-sibuknya di situ. Setelah jam 9 udah lepas sampai sore udah nggak ada masalah apa-apa. Cuma nggak bisa buka HP, muter aja bisa sih dengerin Pak Era khotbah tapi muter lagi, muter lagi. Nah ini saya kadang-kadang kita itu dikasih ya seperti tadi masalah gini, tapi dari masalah ini kita bisa bisa mengambil apa itu hikmatnya. Coba langsung aja kita ke sama Tuhan gitu. Jadi saya
tengah malam itu doa sendiri aja sama Tuhan. Tuhan, gimana caranya nih saya kok begini, apa saya enggak kerja? Akhirnya Tuhan tegur lagi. Ingat enggak beberapa bulan lalu kamu berdoa minta uh, Sabtu Minggu libur? Coba kamu ngomong. Tuhan jawab doa saya. Puji Tuhan, sekarang udah bisa ngikutin ini kesaksian saya. Kita harus terus cari Tuhan. Jadi jangan sampai kita kehilangan arah. Ini nggak ada jalan, ini nggak bisa jalan. Jadi putus asa. Jadi harus tanya terus sama Tuhan. Ini salah, ini begini nggak benar. Tapi saya langsung aja sama Tuhan nanya, Tuhan apa maksudnya? Tuhan bisa ngomong sendiri. Jadi harus cari saat teduh gitu. Harus bisa mendengar suara Tuhan gitu loh, maksud saya gitu. Ya itu aja. Makasih. Ada yang lain? Oh, ini ada yang mau saya tanyakan, Jason. Menyimpang dari yang kita bahas ya. Aku punya seorang teman, dia dari Muslim, terus masuk ke Kristen, terus dari Kristen nggak lama dia balik lagi ke Muslim. Setelah balik lagi ke Muslim, dia balik ke Indonesia. Setelah nggak berapa lama setelah pulang ke Indonesia, dia ditabrak mobil. Tabrak mobil, kemudian luka parah dari kepalanya gitu, otaknya semua gitu. Jadi maksudnya udah gimana? Gawat sekali lah gitu, udah masuk kamar ICU gitu. Nah, di kamar ICU itu dia masih bisa bertahan antara 2 hari kalau nggak salah. Nah, 2 hari itu dia ada ngomong gitu. Dia bilang saya kayaknya berdosa sama Tuhan gitu. Saya bisa minta ampun nggak dia gitu. Pas dia ngomong saya bisa minta ampun nggak itu, langsung dia udah tutup mata gitu pergi. Nah, itu gimana itu Jason ceritanya? Ya, teman saya juga ada sih ya, teman gereja kita di sini juga ada, eh, dulu juga bahkan masuk di dalam pelayanan, akhirnya ada masalah dalam keluarganya, dan dia akhirnya pindah ke agama Islam juga gitu ya. Dan juga saya juga sempat menanyakan hal ini, tapi kayak yang saya bisa tahu, terutama yang pertama yang soal apa soal masa-masa terakhir daripada orang tersebut ya. Saya nggak tahu bagaimana dia menutup mata tuh langsung datar atau enggak gitu ya. Itu kan ada satu berurusan dengan Tuhan langsung. Apakah dia ada meminta pengampunan atau enggak ya. Tapi kalau misalnya tidak ada penyesalan dari hatinya, tidak ada permintaan ampun kepada Tuhan, menurut saya kemungkinan besar dia akan tertolak ya, akan tertolak. Ya, iya. Terus waktu dia balik kembali ke agamanya gitu, terus dia itu kayak semacam pakai gimana ya? Kalau orang Jawa bilang itu kayak ada benda-benda halus gitu loh, yang dia pakai gitu. Oh, Kayak Jimat. susuk. barang-barang enggak. Iya, iya. Bukan susuk lah, kayak barang-barang gaibnya gitu. Oh, oh Terus ya. sampai sekarang itu rumah yang udah nggak di tempatnya itu, kamarnya itu katanya barang-barangnya itu, barang-barang gaibnya itu masih ada di situ. Udah diusir Hmm, biar bagaimanapun juga katanya nggak bisa ngabur gitu. hmm. Di Nah, itu kalau menurut mereka, iya. di Taiwan Terus barangnya itu. kalau menurut, iya, terus menurut teman-temannya bilang, ya itu katanya hukuman dari Tuhan katanya. Sebab dari agama ini pindah ke agama ini, masuk lagi ke Hmm, agama ini. enggak lah, Apa benar itu? menurut saya sih enggak ya, seperti itu. Mungkin ya barang-barang yang ditinggalkan itu masih ada manifestasinya ya. Ya itu perlu didoakan sih.
Masih ada manifestasinya aja. Iya, tapi iya katanya udah dipanggilin apa orang-orang pinter semua katanya, terus sampai ustadz semua katanya, tapi nggak mempan. Aku bilang nanti Hmm. aku panggilin Pak RS ku dah biar kesini. Aku bilang. Hmm. Iya. Aduh. Si Alan Iya. aja doain sendiri. Iya, Hah? Si, betul. Enggak sebab si Jangan langsung Alan doakan. akunya wakilnya, sebabnya iya. wakilnya Pak Eras. Iya, Mewakili Pak cuma Eras. aku nggak boleh masuk kamarnya katanya, nggak boleh. Tuh, anaknya bilang nggak Jangan. boleh. Iya, Oh, jadi anaknya bilang nggak dari boleh. kamarnya masih ada manifestasi ya, ada suara atau apa gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Aku bilang biar aku boleh masuk nggak ke kamarnya? Oh nggak boleh katanya. Nanti kalau masuk katanya takutnya nanti kamunya kenapa-napa katanya gitu. Nanti aku yang tanggung jawab katanya, nggak boleh anaknya. Ya udah kalau Hmm. nggak diizinin ya nggak, kalau diizinin ya aku masuk, tapi nggak diizinin. Hmm. Oke, oke. Ya, itu. Iya, Bisa sih iya, kalau didoakan itu menurut manifestasi aja. tapi kalau menurut anaknya ya mungkin itu hukuman katanya dari Tuhan, karma itu dari Tuhan katanya. Hmm. Ya. Ya aku bilang Kok saya ya mau nggak tahu tanya ya. juga. Saya boleh tanya kok, Jason. Kayak Ya, kayak kita ini kan masih belum sempurna ya. Mungkin nggak sehebat seperti Pak Eras atau mungkin ya seperti hamba-hamba yang lain. Kayak di tempat aku pabrik aku ini kerja ini ya. hmm, Kadang kok ada hmm, kayak orang yang ini apa yang kemasukan gitu lah. Kan orang sini kan percaya masalah-masalah gitu kan. Dikira kalau kemasukan itu dewa mereka yang masuk di tubuh mereka. Mereka malah bangga. Tapi kalau buat kita orang kan itu kan barang-barang yang nggak benar kan ya. hmm. Kalau kayak kayak kita kayak aku ini kan masih masih dalam masih ya mungkin masih terlalu awam ya aku ya masalah pengenalan amal Tuhan masih terlalu awam. Tapi seandainya saya pengen bantu teman saya misalnya untuk apa lepas sih dari masalah itu apa bisa kok Maksudnya gimana? Coba kalau yang pertanyaan gimana? Pertanyaan terakhirnya gimana, Bu? maksud saya itu kan tempat aku kerja ini kan sering-sering agak temen aku yang sering kemasukan barang kayak gitu ya kayak bilangnya agak apa ada kalau orang sini apa dewa mereka yang masuk ke Hmm. tubuh mereka atau barang Ya. yang masuk gitu. Hmm. Lah terus aku tuh kan kasih yang kalau ngeliatin dia aku kalau sampai lemes sampai sampai berapa hari nggak bisa kerja loh. Terus kadang aku kepingin bantu bantu aku pengen bantuin yuk tapi kayak aku kan masih masih belajar kan kok belum terlalu gimana pengenalan sama Tuhan kan juga nggak seperti kayak mungkin Pak Eras mungkin sama kayak Coach Jason gini emang bisa kok Ya, kita mempunyai kuasa, kita bisa mendoakan. Kita bisa bisa mendoakan. Bisa, bisa. Kamu doakan saja, selama kita lihat percaya ya apakah kok dia bisa, iya, apakah dia bisa bermanifestasi ya. Ya, dia mengizinkan Mm-mm. roh-roh itu masuk ke dalam tubuhnya itu kan? Kesurupan. Iya, iya kesurupan itu. hampir satu sebulan sekali kesurupan ke anaknya itu sampai aku kasih ya bang Iya, emang kamu bisa doakan aja oh, nggak apa-apa. Oh, Boleh oh saya gitu doakan. Nanti kalau sembuh iya. kan dia jadi ngikut Tulisa. oh enggak aku nggak ngerti kok itu orang orang Taiwan punya bukannya pas rekomendasi pas Tidak ada yang oh Hmm. gitu mustahil, Tulisa. Iya, Hmm. betul. Kita semua sama kok. Nggak ada maksudnya kelas apa hamba Tuhan, siapa kelas apa kelas pendeta, nggak ada semua orang awam, imam, nggak ada. Kita semua sama, ya. Oh, Diberikan Roh Kudus yang sama. Hmm. Itu masih ibu ada yang ibu bertanya Saya mungkin kayak bentar aja semacam tanya sebentar aja. Pak Eras, ayo berdiri ya dulu. Pak Eras kan suka kalau khotbah suka di hambalang, hambalang. Hambalang itu apa sih maksudnya, Pastor? Apa? Tahu Bu? Hambalang, Hambalang. 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 Ya Pak Eras kan Kak khotbah itu kita itu Pak umat kita itu sebagai hambalang, hambalang gitu loh.
Hambalang itu apa ya? Oh, itu itu kan itu seperti pengawal kerajaan gitu loh. Oh, Kalau dalam bahasa Inggrisnya masketir kan? oh, prajurit apa gitu Mas? Masketir itu seperti ya prajurit yang bukan cuma prajurit tapi benar-benar pengawal raja langsung. Hambalang. Oh, Kalau bahasa bahasa itunya kan bahasa Inggrisnya kayak pengawal presiden gitu lah ya, Secret Service gitu. Gitu. oh, ya, itu, ya Pak Era suka gitu. Nah, kita itu hambalang, Mm-mm.